Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah. Pada hari ini, Jumat 28 Mei 2021, dengan judul pembahasan Kita Harus Suci Sebagaimana Kristus Adalah Suci. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, saat ini kami kembali akan membaca firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi suci dalam lingkungan kita, sebagaimana Allah suci dalam lingkungannya. Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun batah demi batah sambil menambahkan anugerah kepada anugerah dan mencari titik-titik kelemahan kita serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Kalau sebuah retakan terlihat pada dinding rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retakan-retakan sering terlihat. Kecuali kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan godaan menerpanya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir, waktu, supaya kita bisa membangun tabiat yang di atasnya ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur, agar pada akhirnya ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, sebuah bait suci yang indah, dihormati oleh manusia dan Allah. Di dalam membangun tabiat kita harus membangunnya di atas Yesus. Ia adalah dasar, landasan yang kuat, sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Topan godaan dan pencobaan tidak dapat menggoyang bangunan yang dialaskan di atas batu karang yang kekal itu. Ia yang ingin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah bagi Tuhan harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Hanyalah dengan penggunaan yang baik akan segala bakat, tabiat itu dapat diperkembangkan dengan serasi. Dengan cara demikian, sebagai bahan-bahan untuk landasan itu, kita menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api Allah yang menyucikan itu. Kesucian ialah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan, sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pagi ini. Kami boleh mendapatkan satu pencerahan. Sebagaimana Kristus suci, maka kami pun harus suci. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh memiliki satu kemampuan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup suci, hidup kudus, agar retakan-retakan tabiat kami yang tidak baik kami boleh perbaiki. Kami boleh memiliki satu kehidupan, satu tabiat yang tentunya mendasarkan kehidupan kepada Kristus. Bapa di surga,
Kami yakin bahwa kesucian adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan kesucian itu adalah sesuatu yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan mempercayai bahwa Allah akan menuntun kami, dan kami boleh bergantung sepenuhnya dan bersandar kepada kasih Allah. Bapa di surga, biarlah Tuhan akan memberkati kami hari ini. Setiap aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan, aktivitas yang kami lakukan, kiranya Tuhan akan sertai. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka semua dalam lindungan Tuhan. Pekerjaan, usaha, mata pencarian hari ini, biarlah Tuhan akan berkati. Terpujilah Engkau ya Allah, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.